Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur dan Integrasi. Kali ini kita akan mempelajari modul pertama dari tutorial DPTI, yaitu modul Introduction. Nah, di modul ini kita akan mempelajari beberapa hal yang penting untuk teman-teman pahami sebelum melakukan desain pada suatu produk. 3 hal utama yang akan teman-teman pelajari yaitu BOM, AC, dan OPC. Sekarang kita akan memasuki sesi penugasan praktis yang nantinya akan dijadikan penilaian penugasan pra-tutorial. Nah, untuk lebih memudahkan visualisasi, kita akan langsung masuk ke website Draw.io. Langsung diketik draw.io. Kita klik enter teman-teman. Selanjutnya nanti akan muncul interface seperti ini. Teman-teman tinggal membuat create new diagram, kemudian pilih blank diagram. Dan untuk penamaannya teman-teman bisa namakan nanti sesuai dengan penugasan ya teman-teman. Aku akan tuliskan BOM AC OPC. Oke. Setelah itu teman-teman memilih di sini itu adalah xml.file Draw.io. Kemudian teman-teman klik create. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman. Dan untuk penyimpanannya teman-teman bisa simpan di device teman-teman masing-masing. Kalau aku akan nyimpannya di download. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk interface awalan dari Draw.io itu sendiri teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini merupakan BOM atau Bill of Material yang akan teman-teman pelajari. Nah, apa sih itu BOM? BOM itu merupakan daftar informasi mengenai jumlah komponen, nomor part, level perakitan, nama part, urutan perakitan, dan material yang digunakan dalam melakukan perancangan produk hingga menjadi produk jadi. BOM yang akan kita buat di sini adalah multi-level bill of material. Oke, untuk langkah selanjutnya aku akan menjelaskan terkait kotak-kotak atau persegi panjang ini yang teman-teman lihat ada di sebelah kiri. Atau kita lihat aja zoom. Nah, untuk dari kotak-kotak yang ada di sebelah kiri dan berwarna ini teman-teman, itu merupakan daftar nama komponen yang teman-teman akan gunakan. Nah, di sini kita akan membuat produk yang bernama gaming chair atau kursi gaming. Nah, untuk dari komponen yang dibutuhkan itu bisa teman-teman baca di sini, itu ada roda, kemudian rangka roda, hidrolik silinder, kemudian ada tuas pengatur ketinggian kursi, ada seat frame, bantalan kursi, armrest, backrest, kemudian ada tuas pengatur sandaran kepala, sama headrest. Oke, untuk selanjutnya, ini ada tabel yang kosong di sebelah kanan atau kotak kosong di sebelah kanan teman-teman. Nah, kotak ini tuh berfungsi untuk mengetahui level dari multi-level bill of material ini teman-teman. Jadi untuk kotak yang berada di paling atas ini kita akan beri level, itu adalah level 0 teman-teman. Selanjutnya untuk level di bawahnya kita akan memberikan level 1. Kemudian kotak bawahnya kita akan memberikan level 2, dan di kotak paling bawah kita berikan level 3 teman-teman. Nah, jadi untuk urutan levelnya ini mengurut ya teman-teman dari bill of material yang sudah kita buat dari produk gaming chair ini teman-teman atau kursi gaming ini. Dia berada paling atas, maka dia berada di level 0. Kemudian untuk di level 1-nya itu ada main body. Kemudian level 2-nya itu ada upper body, body, dan lower body. Kemudian di level 3-nya itu ada komponen yang sudah teman-teman lihat tadi. Selanjutnya kita bisa memberikan warna pada bagian kotak ini teman-teman dengan mengklik kotaknya, kemudian kita bisa berikan warna yang bisa teman-teman pakai yang ada di sebelah kanan layar teman-teman ya. Kita sesuaikan saja warnanya teman-teman, bebas ini untuk warnanya. Nah, jadi ini merupakan dari penggunaan level di multi-level bill of material ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan ke bawah teman-teman. Nah, di sini tuh ada tabel material ya teman-teman. Jadi untuk materialnya ini tuh sudah disiapkan. Untuk nomor 1 itu adalah material plastik, kemudian 2 besi, ketiga material busa, keempat itu ada gabungan dari plastik dan busa,
kelima itu gabungan dari plastik dan besi, dan yang keenam itu ada gabungan dari semua material di atas ya teman-teman, plastik, besi, dan busa. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait pembuatan dari produk gaming chair ini di dalam multi-level bill of material. Kita akan hapuskan satu kotak untuk menjelaskan. Oke teman-teman, kita akan membuat multi-level bill of material gaming chair ini dengan cara mengambil kotak atau rectangle yang berada di sebelah kiri ini teman-teman. Kemudian kita arahkan saja di sebelah sini. Kemudian teman-teman double klik dan beri nama sesuai dari part yang sudah tadi saya terangkan. Kita beri nama roda, kemudian kita beri warna. Bebas ya untuk warnanya teman-teman, tapi disesuaikan saja. Kemudian kita akan tarik garis teman-teman. Oke, ini untuk garisnya. Kita bisa tarik garis ini ke bagian atas dan tarik garis satunya ini ke sebelah sini. Nah, jadi untuk pembuatan garis ke garis ini nanti teman-teman sesuaikan saja seperti yang sudah ada di video ini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya kita akan memberikan penomoran yang ada di sebelah atasnya teman-teman. Nah, untuk penomorannya sendiri itu kita tuliskan terlebih dahulu ya. Itu ada 1.3.1. Nah, untuk penomorannya itu ada 1.3.1. Nah, kenapa 1.3.1? Jadi untuk penomorannya itu yang pertama kan 1 teman-teman. Nah, 1 itu adalah langkah pertama teman-teman. Kemudian ada nomor 3 yang dimana 3 ini itu mengindikasikan atau berarti itu berada, komponen ini tuh berada di level 3. Kemudian untuk angka selanjutnya itu 1 itu adalah dari nama materialnya teman-teman. Jadi untuk material dari roda ini itu menggunakan material plastik, sehingga untuk penomoran di nomor terakhirnya itu menggunakan nomor 1. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat juga ada di sebelah sini. Kita akan memasukkan 5. Nah, untuk penomoran yang ada di sebelah sini itu berarti kita akan membuat part roda ini itu sejumlah 5 produk teman-teman, atau 5 buah atau 5 pieces ya teman-teman. Jadi 131 beserta 5. Kemudian untuk selanjutnya kita akan input teks lagi teman-teman. Teman-teman ambil saja teks yang ada di kiri layar teman-teman, kemudian tarik ke sebelah sini. Kita tuliskan dengan 2.3.1. Nah, untuk duanya ini apa teman-teman? Sesuai yang dijelaskan tadi itu untuk langkahnya, karena ini langkah kedua. Kemudian itu ada 3. Ini berada di level 3 ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini masih berada di level 3. Kemudian ada 1 ini kita akan membuat part ini menggunakan material plastik. Kemudian kita bisa langsung seperti ini teman-teman. Kita klik aja di sini, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita tarik. Nah, kita bisa rangka rodanya kita nyebut 1. Kemudian teman-teman bisa langsung seperti ini kalau mau lebih cepat ya teman-teman. Kita masukkan 3.3.2. Nah, kenapa di sini 2 teman-teman? Karena hydraulic cylinder ini kita membutuhkan material yang namanya besi. Kemudian untuk jumlah partnya ini kita membutuhkan 1 saja. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita membuat 3 komponen ini diberikan penomoran ya teman-teman, kita langsung masuk ke sebelah atasnya. Jadi tidak langsung ke kanan, tetapi ke assembly yang kita luruskan berdasarkan garis ya teman-teman, yang mana itu lower body. Maka kita bisa gini kan teman-teman, kita langsung masukkan dia urutan keempat dengan level 2, dan butuh komponennya itu adalah 5. Kenapa ini menggunakan 5 teman-teman? Karena di sini itu ada campuran dari material plastik dan juga material besi, yang dimana di sini udah diberi kode ya teman-teman. Untuk materialnya itu ada plastik dan besi bernomor 5, sehingga di sini bernomor 5. Dan untuk jumlah komponennya itu kita bisa copy aja langsung karena hanya menggunakan 1. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian kanan teman-teman. Kita langsung copy paste saja.
Di sini itu urutan ke 5.3.5 teman-teman. Nah, kenapa tuasnya ini menggunakan nomor 5 lagi? Karena di sini itu dia menggunakan dari materialnya plastik dan juga material besi. Jadi material gabungan. Nanti akan disesuaikan teman-teman. Untuk jumlah komponennya itu ada 1 teman-teman. Kemudian untuk sheet frame kita langsung saja copy paste. Kemudian rubah nomornya teman-teman jadi 6.3.1. Selanjutnya copy paste saja. Ini 7.3.3 teman-teman. Delapan titik tiga titik 1 teman-teman. Kemudian diberi ini 2. Nah, di sini jumlah komponen untuk armrest ini bukan 1 ya teman-teman, karena armrest itu buat sandaran tangan kita, jadi kita membutuhkan 2. Nah, setelah selesai sampai sini, kita langsung masuk ke bagian body ya teman-teman. Jadi nggak langsung ke kanan, tapi ke assembly di atasnya. Kita bisa copy dari sini teman-teman. Kita langsung masukkan ke sini. Kemudian kita lanjutkan, karena tadi itu sudah sampai langkah 8, maka di sini adalah langkah ke-9. 9.2.4. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian assembly terakhirnya teman-teman. Itu ada backrest, tuas pengatur sandaran kepala, dan headrest. Teman-teman bisa langsung copy paste saja. Untuk urutannya, karena tadi udah urutan ke-9, kita urutan ke-10.3.4. Masih level ketiga ya teman-teman. Kemudian kita ambil ini 1. Kemudian kita langsung ambil lagi teman-teman. Ini 11.3.1. Kemudian kita ambil tuasnya itu cuma perlu 1. Kemudian selanjutnya langkah ke 12.3.4. Dan untuk part jumlah komponennya kita hanya membutuhkan 1 teman-teman. Oke, setelah sampai akhir sini teman-teman jangan lupa kita buat atasnya juga. Ini langkah ke 13.2.4. Oke, diingat ya teman-teman, untuk penomorannya yang nomor pertama ini itu adalah langkah keberapa, kemudian yang berada di tengah ini adalah level keberapa, kemudian yang ada di terakhir ini adalah material yang kita gunakan. Oke, selanjutnya yang di belakangnya itu teman-teman kita membutuhkan jumlah komponennya hanya 1. Oke, setelah kita assembly sampai sini teman-teman, masih ada assembly lagi di lower body dengan body menjadi main body. Nah, kita bisa langsung ambil saja. Kita copy paste. Nah, untuk urutan langkahnya ini kita lanjutkan dari yang terakhir teman-teman. 13, maka di sini adalah 14. 14.1.5. Dan kita ambil di sini. Kita membutuhkan 1 main body. Jangan lupa ya teman-teman, di sini ditambahkan juga untuk jumlah komponennya. Nah, di sini sudah hampir selesai ya teman-teman. Tinggal terakhir jadi pembuatan dari gaming chair-nya. Nah, dari gaming chair-nya ini kita berada di langkah ke 15.0.6. Kemudian jumlah komponen atau partnya kita 1, karena kita sudah menjadikan dari assembly semua yang ada di bawah ini teman-teman menjadi 1 komponen utuh atau 1 produk jadi. Nah, kenapa di sini menggunakan ini nomor terakhirnya 6 teman-teman? Karena kita sudah menggunakan semua material yang ada sehingga membentuk
membentuk huruf 6. Oke, jadi ini untuk bill of material dari kursi gaming atau gaming chair ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan lagi untuk dari jumlah komponen, terus nama komponennya, dan nomor dari setiap komponennya. Penomorannya ini jangan lupa, jadi teman-teman bisa lebih diperhatikan lagi. Oke teman-teman, jadi ini hasil akhir dari BOM dengan produk gaming chair atau kursi gaming. Selanjutnya kita akan masuk kepada AC atau assembly chart. Nah, untuk membuat assembly chart teman-teman nggak perlu membuat Draw.io yang baru, tetapi hanya perlu menekan tombol insert page di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita sudah bisa melanjutkan untuk membuat assembly chart. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah assembly chart yang teman-teman akan pelajari. Nah, assembly chart ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang akan dirakit menjadi suatu produk. Nah, jadi teman-teman, kita akan zoom dulu. Nah, untuk assembly chart ini teman-teman itu didapatkan dari input dari BOM yang sudah kita buat sebelumnya, yang dimana itu kita sesuaikan dengan BOM-nya teman-teman. Kita lihat dulu, ini ada roda, rangka roda, dan hydraulic cylinder. Kita lihat ke bagian BOM lagi teman-teman. Nah, kita inputnya berasal dari sini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sebelah sini. Jadi untuk dari assembly chart ini teman-teman itu ada beberapa yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama itu dari hubungan dari tiap-tiap komponen ya teman-teman. Jadi ketika roda diassembly dengan rangka roda, maka dia akan menjadi sub assembly teman-teman. Kemudian dari sub assembly di sini nanti itu akan diassembly lagi dengan hydraulic cylinder, akan menjadi sub assembly di sebelah sini. Kemudian dan seterusnya teman-teman itu disesuaikan. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke bagian pengisiannya dulu ya teman-teman. Tadi sudah aku jelaskan untuk komponennya ini masih sama seperti yang di BOM. Nah, untuk di dalam sini teman-teman nomornya itu masih sama juga seperti yang ada di BOM teman-teman. Jadi untuk roda ini kita bisa mengacu dari BOM yang teman-teman sudah buat ya. Teman-teman bisa lihat 131 penomorannya. Jadi kita tulis juga 1.3.1. Kemudian untuk rangka roda itu ada 2.3.1. Kemudian dan seterusnya teman-teman, kita isi dulu semuanya di lingkaran yang sebelah kiri ya teman-teman, isi dulu semua. Untuk hydraulic cylinder itu penomorannya 3.3.2. Kemudian tuas pengukur itu ada 5.3.1. Nah, kenapa dari 3 tiba-tiba loncat ke 5 teman-teman? Teman-teman bisa lihat lagi dari BOM-nya. Karena untuk langkah keempatnya itu ada di lower body ya teman-teman, sehingga kita langsung loncat ke penomoran nomor 5. Kita lanjutkan di sini 6.3.1. Kemudian bantalan kursi 7.3.3, armrest itu 8.3.1. Kita benarkan posisinya dulu. Oke, selanjutnya backrest nomornya itu adalah 10.3.4. Selanjutnya ada tuas pengatur sandaran kepala 11.3.1, dan terakhir ada headrest itu 12.3.4. Nah, jadi ini untuk penamaan dan penomoran di assembly chart ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyambungkannya menjadi sebuah sub assembly ini teman-teman? Jadi akan aku ajarkan untuk caranya itu. Kita hapuskan saja terlebih dahulu. Nah, teman-teman itu bisa membuat lingkaran ini ya teman-teman, dari mengambil lingkaran di sebelah sini, kemudian teman-teman besarkan saja lingkarannya sesuai yang teman-teman perlukan. Mungkin kita cocokkan dulu. Oke, sudah pas ya teman-teman. Kemudian teman-teman taruh lingkaran yang besar ini, lebih besar daripada komponen ini ya teman-teman, di antara komponen 1 dan juga komponen 2. Nah, kemudian teman-teman bisa beri warna saja.
Kemudian teman-teman bisa tarik garis di sini ya teman-teman. Teman-teman klik, kemudian tarik garis seperti ini. Nah, kita taruh sebelah sini ya teman-teman. Oke. Sebelah sini. Kemudian teman-teman bisa ambil ini, kita luruskan dulu dari line-nya. Teman-teman tinggal tarik seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya langkah-langkahnya teman-teman. Tinggal membuat untuk menyambungkan dari komponen 1 dengan komponen 2. Oke, mungkin aku akan langsung masuk ke penjelasan teman-teman. Untuk penomoran yang ada di lingkaran-lingkaran dalam ini teman-teman itu harus mematok dari assembly terakhirnya dulu teman-teman. Jadi teman-teman harus menghubungkan dulu semuanya sampai jadi teman-teman. Baru ketika udah sampai di assembly terakhir, teman-teman itu harus memasukkan terlebih dahulu di sini itu adalah A strip 1. Nah, jadi maksudnya apa sih itu A strip 1? Nah, A strip 1 ini merupakan assembly akhir dari semua komponen yang sudah di sub assembly ya teman-teman. Jadi di sini itu adalah assembly di lingkaran terakhir, kemudian di lingkaran yang berada di tengah-tengah ini teman-teman itu adalah sub assembly. Nah, untuk penomoran selanjutnya itu bagaimana? Untuk penomoran selanjutnya itu seperti ini ya teman-teman. Ketika ada sub assembly di sebelah sini teman-teman, maka ini diberi sub assembly strip. Nah, kenapa di sini sub assembly? Karena dia lagi menggabungkan dari komponen yang ada di sebelah sini dengan sebelah sini teman-teman. Jadi dia masuknya sub assembly. Kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya teman-teman. Nah, karena dia kan baru satu garis ya teman-teman dengan garis ini, maka kita juga melakukan hal yang sama di sini, memberi namanya dengan sub assembly lagi teman-teman. Oke, selanjutnya dari sub assembly yang ada di sini teman-teman, kita akan melakukan sub assembly. Jadi setelah sub assembly kan S-nya 1 teman-teman. Selanjutnya kita memberi S-nya itu 2, sub assembly seperti ini teman-teman. Jadi SSA, kemudian teman-teman bisa beri strip dulu. Oke. Nah, di sebelah satunya juga sama seperti itu teman-teman. Jadi SSA strip. Begitu pula untuk langkah-langkah ke belakangnya ya teman-teman. Jadi selanjutnya setelah SSA maka SSSA strip. Begitu pula untuk selanjutnya juga SSSA. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sebelah sini juga jangan lupa ini masih ada S. S-nya berarti di sini ada 4 ya teman-teman. 1 2 3 4. Kemudian A strip. Kemudian yang di bagian bawah ini kan S-nya baru 1 teman-teman, berarti maka menjadi sub assembly. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini jangan lupa stripnya dimasukkan. Oke, jadi ini untuk penamaan dari penomoran dari setiap sub assembly di sini ya teman-teman. Nah, tapi ini tuh belum selesai teman-teman. Masih ada namanya penomoran selanjutnya teman-teman. Nah, untuk penomorannya itu bagaimana? Nah, penomorannya itu kita melihat dari yang sub-subnya itu paling banyak teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini subnya itu ada 4. Sementara di bagian yang lain itu subnya baru 3, kemudian baru 2. Nah, maka di sini tuh sub assembly-nya tuh jadi yang pertama teman-teman. Jadi sub assembly 1. Kemudian kita lanjutkan. Jadi melanjutkannya itu setelah yang kita sub tadi ya teman-teman. Kemudian di sini maka akan menjadi sub assembly 2. Nah, di sini kan S3 ya teman-teman. Tetapi di sini juga ada S3. Maka di sini tuh akan diberikan penomoran sub assembly 3. Salah 3. Nah, maka dia akan melanjutkan dari sub sebelumnya teman-teman. Jadi ini adalah S4A1, di sini S3A2, maka di sini S3A3. Nah, kita lihat dulu ke bawah teman-teman. Nah, ini S-nya cuma 2 teman-teman. Jadi ini masih kita akan melanjutkannya yang di sebelah sini. Maka di sini kita akan melanjutkan itu dengan penomoran keempat teman-teman. Karena tadi kita sudah menggunakan nomor 3 di sini.
Oke, kita lihat lagi di sini teman-teman, ini adalah S2A4. Kita maka cari yang di atasnya, apakah masih ada S2? Kalau ada, berarti kita harus memberikan penomoran selanjutnya teman-teman. S2A5. Kemudian teman-teman cek juga di bawah apakah masih ada sub-assembly. Maka kalau masih ada, kita lanjutkan untuk penomoran selanjutnya. Tadi sudah S2A5, maka di sini adalah S2A6. S2A6. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ini masih ada sub-assembly dengan sub-assembly. Nah, di sini kita teman-teman bisa langsung masukkan sub-assembly ke 7. Dan yang terakhir adalah sub-assembly ke 8. Oke, jadi untuk penomornya teman-teman harus mengikuti seperti ini ya teman-teman. Yang dimana kita melihat dulu dari jumlah lingkaran sub-assembly yang terbanyaknya. Kemudian kita harus memberikan penomoran dari dalamnya juga teman-teman. Semakin ini ke belakang atau semakin ke kiri, maka sub-assembly-nya semakin banyak. Dan itu dilihat dari jumlah lingkaran pada bagian tersebut teman-teman. Nah, setelah dilakukan semua sub-assembly tadi teman-teman, maka di langkah terakhir ini, lingkaran yang paling besar ini teman-teman melakukan assembly 1, yang dimana kita akan menggabungkan semua part yang sudah teman-teman sub-assembly tadi. Kemudian kita akan melakukan inspeksi di bagian sini dengan tanda kotak ya teman-teman. Itu dengan kode I strip 1 teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari assembly chart untuk produk gaming chair yang sudah teman-teman pelajari tadi di BOM-nya. Maka di sini adalah assembly chart-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan OPC dari produk gaming chair, yang dimana OPC itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan operasi, pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagai komponen. Nah, untuk membuat OPC ini teman-teman, kita itu memerlukan informasi perancangan produk yang contohnya bisa dilihat di modul teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan secara umum ya teman-teman. Dari untuk aliran ini teman-teman, itu aliran material itu untuk material pertama berada di sebelah kiri sampai sebelah kanan teman-teman. Nah, untuk prosesnya itu sendiri nanti akan bermula dari atas kemudian ke bawah ya teman-teman. Oke, kita zoom dulu teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam OPC ini ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada yang namanya nama komponen teman-teman. Nah, nama komponennya itu ada roda, kemudian ada nomor komponennya. Nomor komponen ini itu didapat dari BOM yang sudah kita buat sebelumnya. Yang dimana untuk nomor komponennya itu ada 1.3.1. Jadi nomor komponennya itu harus sama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada material yang digunakan. Nah, materialnya ini didapat dari penomoran yang tadi ya teman-teman. Ini nomor 1 itu menggunakan material plastik. Maka di sini menggunakan materialnya plastik. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, jadi di OPC ini teman-teman itu ada 3 shape yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada shape lingkaran, kemudian ada persegi dan segitiga terbalik. Nah, untuk shape pertama lingkaran ini menandakan itu sedang dilakukan proses produksi teman-teman. Yang dimana di dalamnya itu untuk penomorannya berdasarkan dari nomor komponen, kemudian ditambahkan dengan strip proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi urut teman-teman untuk proses-proses selanjutnya. Nah, untuk shape selanjutnya itu ada shape persegi, yang dimana shape persegi ini tuh menandakan sedang melakukan inspeksi teman-teman. Untuk penomorannya sendiri itu, untuk di depan itu masih menggunakan nomor komponennya teman-teman. Nomor komponen ini 131, kemudian stripnya dia mengulang nomor 1 teman-teman. Karena dia itu udah berbeda shape ya, artian dia udah berbeda operasi, jadi dia operasi pertama. Selanjutnya dari komponen pertama ini, roda, itu akan dilakukan assembly dengan rangka roda, yang dimana
Untuk prosesnya itu nanti akan digabungkan seperti ini teman-teman, tarik garis seperti ini, kemudian akan ada assembly di bawah ini. Nah, untuk penomorannya sendiri itu karena dia masih menggunakan shape lingkaran, maka dia melanjutkan dari shape lingkaran di atasnya. Semisal di sini di akhirnya itu 2.3.1 strip 4. Nah, maka yang di bawahnya di assembly ini 2.3.1 strip 5 teman-teman. Kemudian diteruskan lanjut seperti itu sampai akhirnya itu ada yang namanya segitiga terbalik teman-teman. Nah, di segitiga terbalik ini kita akan menandakan kalau nah, di segitiga terbalik ini tuh menandakan namanya penyimpanan produk jadi teman-teman. Jadi setelah melakukan semua assembly dari awal sampai akhir teman-teman, itu maka akan disimpan produknya. Nah, untuk penandanya itu menggunakan shape segitiga terbalik. Oke, aku akan lanjutkan lagi untuk keterangannya teman-teman. Nah, tadi itu ada teks di sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk di teks di sebelah kanan ini proses terjadi di shape tersebut teman-teman. Nah, untuk proses pertama itu ada pemotongan bahan baku dengan menggunakan alat bantunya tuh gunting. Nah, jadi di dalam teks ini teman-teman itu ada proses yang sedang terjadi dan juga alat bantu yang digunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, ini ada dua koma yang berada di atas ini tuh apa tandanya? Nah, ini tuh menandakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pemotongan, yang dimana artinya ini adalah 2 menit ya teman-teman. Selanjutnya yang berada di bawahnya plus minus 0,2 mm itu adalah ukuran atau toleransi yang diperbolehkan ketika melakukan pemotongan bahan baku teman-teman. Nah, jadi semisal bahan baku yang kita perlukan itu sepanjang 100 mm. Jika dilakukan toleransi 0 plus minus 0,2, maka untuk bahan baku yang boleh dipakai itu menjadi, kalau misal minus ke bawah atau toleransi ke bawah ya teman-teman, itu 99,8. Kemudian untuk toleransi ke atas maka menjadi 100,2. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang di bawahnya ini apa teman-teman? Itu adalah scrap yang dihasilkan atau bekas sisa pemotongan dari bahan baku yang dilakukan. Nah, scrapnya ini biasanya itu teman-teman kayak ada dari jurnal atau sebagainya, itu misal melakukan pemotongan bahan baku itu menghasilkan scrap sebesar 1% teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan per 3 partnya teman. Jadi teman-teman bisa screenshot atau pause videonya untuk teman-teman akan melakukan pembuatan OPC ini teman-teman, karena OPC ini juga masih masuk di penugasan praktis teman-teman, jadi jangan sampai terlewat. Nah, jadi untuk prosesnya teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk rangka roda itu ada pemotongan, kemudian ada injeksi molding, kemudian ada pengoboran lubang rangka dan sebagainya. Teman-teman bisa pause saja videonya untuk melihat dari nama-nama prosesnya. Nah, selanjutnya teman-teman fokus ke 3 part ini ya teman-teman. Tuas pengatur ketinggian kursi, terus ada seat frame, terus ada bantalan kursi, yang dimana dari ini ada pemotongan bahan atau pemotongan batang besi, kemudian pembentukan tuas, pengeboran lubang, pencetakan pegangan plastik, kemudian pemasangan pegangan plastik, pemasangan baut, kemudian ada pengujian fungsi. Kemudian di seat frame itu ada pencetakan dari lembaran plastiknya, kemudian ada pemotongan lembaran plastik, pembentukan lembaran plastik, pengeboran lubang, perakitan komponen, dan pengujian kekuatan dan stabilitas. Kemudian di bantalan kursi dengan materialnya busa teman-teman, itu ada pemotongan busa dengan waktu 10 menit dengan toleransi plus minus 0,2 mm dengan hasil scrap 1%. Kemudian ada pembentukan busa menggunakan mesin press, penjahitan kain penutup menggunakan mesin jahit, penggabungan kain, kemudian ada penjahitan kain ke penutup busa, pemeriksaan kualitas akhir. Kemudian untuk selanjutnya ada armrest dari menggunakan material plastik. Nah, untuk prosesnya itu ada pencetakan komponen plastik, pemotongan dan pemangkasan, kemudian ada pengeboran lubang, kemudian ada perakitan komponen tambahan dan pengujian.
Kemudian untuk backrest itu menggunakan material plastik dan busa. Itu ada pencetakan komponen plastik, pemotongan busa, pembentukan busa, kemudian penjahitan, kemudian penggabungan kain dengan busa, ada penjahitan kembali, terus pemasangan busa, dan pemeriksaan kualitas akhir. Selanjutnya ini nanti akan aku jelaskan ya teman-teman untuk pembuatannya. Nah, di yang part terakhir atau komponen terakhir itu ada headrest. Nah, di headrest ini tuh ada pencetakan komponen plastik, pemotongan busa, pembentukan busa, penjahitan kain penutup, terus penggabungan kain dengan busa, penjahitan kain, kemudian pemasangan busa, dan pemeriksaan kualitas akhir. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat lagi. Nanti kalau semisal ada yang terlewat, teman-teman bisa melakukan pause videonya teman-teman. Untuk assembly di sini, teman-teman misal perlu, ini ada assembly yang digunakan, itu ada assembly menggunakan baut dan obeng. Teman-teman bisa dilihat untuk ukuran, belum bisa dilihat untuk waktu yang diperlukan, kemudian dari penomoran dan juga nama dari prosesnya teman-teman. Oke, mungkin aku akan lanjutkan saja. Kita akan membuat OPC dari part atau komponen tuas pengatur sandaran kepala. Nah, teman-teman bisa mengambil shape lingkaran yang ada di interface sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian teman-teman taruh sebelah sini. Teman-teman isi dari penomorannya. Nah, untuk penomorannya ini seperti yang aku jelaskan di awal, itu menggunakan penomoran dari nama komponennya teman-teman. Jadi 11.3.1 strip 1. Karena ini adalah langkah pertama, jadi masih menggunakan strip 1. Nah, untuk teksnya teman-teman semisal udah membuat bisa copy, tapi aku contohkan di sini ya teman-teman. Nah, untuk prosesnya itu ada pencetakan tuas plastik. Pencetakan tuas plastik. Nah, semisal dirasa ini terlalu mepet. Nah, semisal ini dirasa terlalu mepet teman-teman bisa melebarkan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lanjut nulis lagi. Ini untuk bantuan alat bantunya itu menggunakan molding machine. Nah, bisa teman-teman geser lagi jika dirasa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pencetakan ini tuh memerlukan waktu sebesar 30 menit teman-teman. Jadi teman-teman ambil teks, kemudian 30, koma di atas. Atau tanda petik ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung copy saja. Kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian teman-teman arahkan, paskan saja. Kemudian teman-teman tinggal ganti huruf belakangnya atau nomor belakangnya teman-teman. Nah, ini udah benar 11.3.1 strip 2. Teman-teman kemudian tinggal arahkan dari mouse ini ke lingkaran yang pertama, kemudian ada tanda panah ini. Teman-teman langsung klik saja. Nah, maka akan otomatis garisnya langsung lurus teman-teman. Kemudian kita tinggal copy paste saja biar lebih cepat ya teman-teman. Kemudian arahkan sebelah sini. Untuk proses kedua itu ada pemotongan dan pemangkasan teman-teman. Pemotongan dan pemangkasan. Kemudian untuk alat bantunya itu ada mesin pemotong plastik. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan. Nah, jadi untuk menambahkannya ini bisa langsung copy dari sini ya teman-teman. Misal untuk waktunya kita copy dari atas saja. Nah, untuk waktunya dari pemotongan ini tuh memerlukan waktu 10 menit. Kemudian teman-teman bisa copy juga bagian toleransinya, teman-teman ambil. Nah, ini aku langsung ambil 2 ya teman-teman. Nah, untuk toleransinya itu menggunakan 0,2 mm plus minus, dan untuk scrapnya 1%. Nah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya teman-teman.
copy lagi, luruskan, kemudian kita rubah angka belakangnya karena ini adalah proses ketiga. Kemudian kita langsung tarik garis, copy lagi untuk ini, terus kita rubah namanya menjadi proses pengeboran lubang dengan alat bantu mesin bor plastik. Kemudian untuk scrapnya teman-teman bisa langsung copy aja. Nah, untuk copy misal teman-teman mau langsung 2 gini, teman-teman klik dulu dari teks pertamanya, kemudian tahan Ctrl, tekan juga teks kedua, klik kanan, kemudian jadi grup teman-teman. Nah, ini udah jadi satu grup. Jadi ketika teman-teman ngeklik satu, itu udah otomatis ke copy semuanya. Nah, kita tinggal ambil. Nah, kita tinggal rubah aja teman-teman. Untuk pengeboran, untuk toleransinya plus minus 0,1. Untuk waktunya masih sama 10 menit. Tetapi untuk scrapnya itu 2% teman-teman. Oke, selanjutnya. Proses selanjutnya kita masukkan lagi. Kita masukkan, kemudian kita ubah proses keempat, beri panah, kemudian copy dari prosesnya teman-teman, yaitu pemasangan mekanisme pengatur, enter, kemudian kita kasih alat bantunya itu alat rakit manual. Kemudian kita kasih waktunya teman-teman. Teman-teman bisa copy saja sebelah kirinya. Itu sebesar 15 menit. Kemudian ini sudah langkah terakhir prosesnya, kita tinggal ambil inspeksi teman-teman. Oke, kita langsung ambil ini aja. Kemudian kita paskan ke tengahnya teman-teman, beri garis. Oh, belum pas ya. Nah, sudah pas teman-teman. Kemudian kita tambahkan nomor komponennya, yang dimana untuk nomornya itu masih sama ya teman-teman, dari nomor komponennya 11 3 1 strip. Nah, untuk stripnya karena ini udah berbeda proses ya, proses inspeksi teman-teman, jadi kita mengulang nomornya dari nomor 1. Kemudian kita copy tulisan, yaitu pengujian kualitas dan fungsionalitas. Alat bantunya alat uji mekanis. Kemudian untuk waktu yang diperlukan itu ada 20 menit. 20 menit. Nah, ini udah sampai langkah terakhir. Nah, teman-teman tinggal langsung tarik garis ke bawah saja. Misal ini terlalu panjang ya teman-teman. Teman-teman bisa klik dulu dari kotak persegi ini, kemudian ambil garisnya, teman-teman tarik ke bawah. Kemudian paskan dengan proses assembly-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal nanti assembly lagi di bagian akhir, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Oke teman-teman, ini merupakan hasil akhir dari OPC yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan melakukan pengesavean dulu dari Draw.io yang udah teman-teman buat. Nah, untuk caranya itu kita bisa mengklik file atau berkas yang ada di sebelah kiri atas ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik save as. Kemudian teman-teman masih XML file. Teman-teman bisa memberi namanya sesuai dengan format nama. Diperhatikan ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke device teman-teman. Kalau aku masuknya di download.
Kemudian tinggal klik OK. Tinggal nunggu dari hasil pendownloadannya. Nah, itu sudah teman-teman terdownload. Oke, di sini aku akan menjelaskan terkait dari pembacaan tabel bill of material dengan multi-level bill of materialnya. Nah, teman-teman, pertama itu kita harus input dulu dari si tabel bill of materialnya. Kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian teman-teman tinggal copy saja di bagian Draw.io-nya, teman-teman. Nah, untuk pembacaannya kita fokus terlebih dahulu ke part roda saja ya, teman-teman. Nah, untuk part roda ini kita bisa lihat dia ada di proses pertama, kemudian dengan levelnya adalah level 3, dan juga untuk kuantitasnya itu adalah 4, dengan materialnya adalah plastik. Nah, teman-teman pasti sudah tahu tadi untuk material pertama itu adalah plastik, jadi untuk kode plastiknya adalah kode 1. Nah, jangan lupa untuk penomorannya tadi bagaimana pembacanya. Yang pertama adalah si urutan proses, kemudian ada di level berapa. Kalau teman-teman perhatikan lagi, dia ada di level ketiga, sesuai dengan inputnya juga ya teman-teman, ada di level 3 ini. Setelah itu, untuk penomoran selanjutnya itu adalah kode dari si material yang kita gunakan. Dan yang 4 terakhir ini teman-teman itu adalah jumlah part yang harus diproduksi pada roda itu, berjumlah 4. Dilihat dari tabel bill of materialnya, kuantitasnya itu ada 4 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan OPC ini pastikan nanti teman-teman itu berfokus kepada dari tabel informasi yang sudah disediakan. Nah, aku akan mencontohkan untuk pembacaannya pada part roda dengan material plastik dengan kode partnya itu adalah 1.3.1. Nah, di sini kita bisa lihat untuk langkah pertama yaitu adalah 1.3.1 strip 1, pemotongan bahan baku menggunakan gunting dengan waktu 2 menit. Nah, di sini kita bisa lihat juga teman-teman untuk nomor partnya sama, nama partnya, kemudian ada materialnya. Kemudian proses pertama tadi adalah pemotongan bahan baku dengan menggunakan mesin atau alatnya itu gunting dengan waktu proses 2 menit. Nah, kita lanjut ke proses kedua yaitu adalah injection molding dengan mesin atau alatnya adalah molding mesin dengan waktu proses 10 menit. Nah, di sini bisa kita lihat juga injection molding dengan alat atau mesinnya itu adalah molding mesin dengan waktunya 10 menit. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengeboran lubang as dengan mesin bor dengan waktu prosesnya 5 menit. Teman-teman bisa pastikan juga untuk prosesnya itu sama. Seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah selesai untuk penugasan praktis, maka sampai sini dulu video tutorial modul pertama yaitu modul introduction. Jangan sampai terlambat mengumpulkan penugasan praktis dan early assessment. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan format nama file ketika mengumpulkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di Lab Siman. Halo teman-teman, berikut ini merupakan tutorial cara membuat folder dalam bentuk zip. Pertama, teman-teman siapkan dulu dokumen yang akan dizipkan, kemudian blok pada dokumen tersebut, klik kanan pada dokumennya. Teman-teman bisa memilih compress to dan memilih format zip file. Lalu akan terbentuk seperti ini. Pastikan bahwa format nama filenya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu kode asisten pembimbing, underscore name, underscore tipe early assessment, dan underscore nama modul. Nah, file ini adalah file yang nantinya akan teman-teman kumpulkan untuk penugasan pra tutorial. Terima kasih.